Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan perbandingan. Khusus untuk video kali ini, perbandingannya adalah perbandingan jenis terbalik nilai. Oke, di sini sudah ada dua soal. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari soal yang pertama. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang selesai dalam waktu 15 hari. Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari, maka banyak bekerja yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk soal yang pertama ini ada dua besaran. Yang pertama itu adalah jumlah orang, ya. Jadi di sini kita tulis orang atau jumlah orang. Kemudian besaran yang kedua adalah waktunya. Di sini waktu. Oke ya, teman-teman. Jadi kita harus menentukan dulu ada berapa besaran pada soal tersebut. Ternyata untuk soal yang pertama itu ada dua. Yang pertama orang, kemudian yang kedua adalah waktu. Kemudian perhatikan kembali soalnya. Di sini diinformasikan 8 orang selesai dalam waktu 15 hari. Berarti di sini 8 orang, waktu yang diperlukan 15 hari. Kemudian supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari. Berarti proyek itu ingin diselesaikan dalam 12 hari. Perhatikan waktu ya, ini ya teman-teman. Berarti di sini 12 hari. Maka banyak pekerja yang diperlukan adalah, nah ini yang ditanyakan jumlah orangnya. Jadi misalkan kita anggap banyaknya pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan 12 hari itu adalah X. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman harus pastikan apakah perbandingannya itu sebanding atau terbalik nilai. Caranya bagaimana untuk menentukannya? Sederhana sekali. Kita fokus ke besarannya. Yang pertama, orang. Ketika jumlah orangnya kita perbanyak, maka apa yang terjadi dengan besaran yang lainnya, yaitu waktunya? Ternyata secara logika, secara real, itu waktunya akan semakin sedikit. Ya. Oke, kita ulang. Ketika jumlah pekerjanya atau orangnya kita kurangi, berarti kan sedikit, ya. Apa dampaknya kepada besaran yang lain, yaitu waktunya? Ternyata waktunya akan semakin lama atau semakin banyak memerlukan harinya, ya. Nah, ini ciri dari perbandingan terbalik ya. Satu besaran turun sedangkan besaran yang lainnya akan naik. Nah, untuk memudahkannya, teman-teman buat alur seperti ini. Ya, yang pertama turun ke bawah, yang ini. Kemudian yang kedua naik. Nah, gitu ya. Jadi besaran yang pertama turun, kemudian besaran yang kedua akan naik. Sekarang kita akan buat perbandingannya ya. Oke, kita mulai dari yang atas dulu nih ya. 8 berbanding yang bawahnya X ya. Arahnya kan ke bawah ya. Kemudian kita beralih ke waktu. Sama dengan, nah untuk waktu kita sesuaikan arahnya. Ternyata bawah dulu ya, berarti 12 per gerak ke atas yaitu 15. Nah, ini adalah perbandingannya. Berhasil kita bentuk ya, teman-teman. Jadi disesuaikan dengan arah panahnya karena ini merupakan perbandingan terbalik. Jadi pertama 8, kemudian per arahnya kemana? Ke bawah, per X ya. Kemudian kita beralih ke besaran yang lainnya, waktu, sama dengan. Ternyata awal tanda panahnya bukan dari 15 tetapi dari 12. Maka 12 per
Arahnya kemana? Ke 15, berarti per 15. Oke, berikutnya tinggal kita cari nilai X-nya. Nah, ini sederhana sekali ya. X sama dengan, kita lakukan kali silang, ya, perkalian silang. 8, ini kan sudah ada angkanya semua nih ya. Berarti 8, kita kalikan dengan 15, kemudian dibagi dengan pasangannya X-nya mana? Nah, ini ya, pasangan X-nya adalah 12. Oke, cukup jelas ya teman-teman sampai sini. Oke, jadi lakukan perkalian silang, kemudian yang terdapat X-nya itu letakkan di sini ya, X sama dengan, kemudian yang sudah lengkap letakkan di atas, yang pasangan dengan X itu sebagai pembagi. Nah, selanjutnya teman-teman jangan langsung mengalihkan ya, tetapi sederhanakan terlebih dahulu untuk menghindari hasil yang angkanya besar ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. 15 dan 12 ini dapat dibagi dengan 3. Berarti kita bagi semua dengan 3. Ini dibagi dengan 3, diperoleh 4 ya. Kemudian 15 dibagi 3, 5. Oke, selanjutnya perhatikan kembali apakah ada yang dapat kita sederhanakan. Ada ya teman-teman, 8 dan 4. Ini sama-sama dapat dibagi dengan 4 ya. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Maka kita cukup mengalihkan 2 dikali 5 sama dengan 10. Oke ya teman-teman, jadi jumlah atau banyaknya pekerja untuk menyelesaikan 12 hari itu adalah 10 orang. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini ya. Oke, ini adalah contoh yang pertama berkaitan dengan perbandingan terbalik. Sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. Nah, untuk mengerjakan contoh yang kedua ini insya Allah akan lebih cepat ya. Karena kita sudah memahami di contoh yang pertama. Oke, soalnya sebanyak 20 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 6 minggu. Jika mandor tersebut menginginkan rumah tersebut selesai dalam waktu 30 hari, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, ini jelas soalnya berkaitan dengan perbandingan. Tetapi kita belum mengetahui apakah perbandingannya sebanding atau terbalik nilai. Kita harus menentukan terlebih dahulu besaran yang ada pada soal tersebut. Ternyata besarannya adalah jumlah pekerja, ini orang ya. Kemudian waktu penyelesaiannya, waktu ya, berarti ada 2 ya. Sama seperti soal sebelumnya yaitu orang. Kemudian besaran berikutnya adalah waktu. Nah, selanjutnya kita harus menggali informasi dari soal tersebut ya. 20 orang pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 6 minggu. Berarti di sini 20 orang, waktunya adalah 6 minggu. Oke, kemudian jika mandor tersebut menginginkan rumah tersebut selesai dalam waktu 30 hari, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan. Nah, berarti di sini waktu yang diinginkan adalah 30 hari. Nah, teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Untuk besaran waktu, ternyata satuannya belum sama ya. Yang pertama minggu, kemudian yang kedua adalah hari. Berarti kita harus samakan terlebih dahulu. Akan lebih mudah kita ubah minggu ini menjadi hari ya. 1 minggu itu 7 hari. Berarti kita kalikan 6 kali 7. Diperoleh 42 hari. Nah, sekarang satuannya sudah sama ya. Sama-sama hari. Oke, berikutnya kita cari jumlah pekerja untuk menyelesaikan rumah tersebut selama 30 hari. Misalkan X. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tentukan apakah termasuk perbandingan sebanding atau
terbalik nilai. Kita fokus ke besarannya. Sekarang kita akan perkecil ya, atau kita kurangi jumlah pekerjanya atau orangnya. Misalkan jumlah orangnya itu kita kurangi ya. Apa dampak terhadap besaran yang lainnya, yaitu waktu? Ternyata di sini waktunya akan semakin lama, semakin banyak harinya. Nah, ini jelas merupakan perbandingan terbalik ya. Karena satu besaran turun, besaran yang lainnya ternyata naik. Oke ya. Maka di sini teman-teman beri tanda seperti ini. Nah, ini. Kemudian untuk yang ini naik ya, seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan terbalik nilai. Nah, selanjutnya kita akan buat perbandingannya. Kita mulai dari besaran orang dulu. Nah, ini awal tanda panahnya dari angka 20. Maka kita tulis 20. Kemudian per arahnya ke X ya, berarti per X. Kemudian sama dengan kita beralih ke besaran waktu. Ternyata awal tanda panahnya dari 30 hari. Berarti di sini 30 hari per arahnya ke atas. Nah, 6 minggu. Nah, jangan ambil 6 minggu ya, tapi kita ngambilnya adalah yang satuannya hari, 42. Oke, selanjutnya kita lakukan perkalian silang. Yang kita cari adalah nilai X. Nah, ini X sama dengan yang sudah lengkap angkanya, berarti 20 ini ya, dengan 42. Berarti 20 kita kali dengan 42. Kemudian pasangan X-nya itu adalah 30. Itu sebagai pembaginya. Dibagi dengan 30. Nah, teman-teman jangan langsung mengalihkan, tetapi alangkah lebih baik kita sederhanakan ya. Nah, di sini ada 0, di sini juga ada 0, boleh kita coret ya. Coret, ini juga coret. Kemudian 42 ternyata bisa dibagi dengan 3 ya. Berarti ini hasilnya adalah 1. Nah, 42 dibagi 3 itu adalah 14. Nah, gitu. Jadi adik-adik atau teman-teman cukup mengalihkan 2 dikali 14. Hasilnya adalah 28 orang. Ya, ini adalah orang ya. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Nah, tetapi kita kembali lagi ke soalnya. Apakah yang ditanyakan itu jumlah atau banyaknya pekerja atau bukan? Nah, ternyata di sini yang diminta itu adalah banyak pekerja tambahan. Nah, kalau ini yang 28 ini adalah jumlah pekerja untuk menyelesaikan rumah tersebut selama 30 hari. Yang diminta adalah tambahan pekerja. Jadi kita tulis di sini tambahan pekerja. Nah, untuk menyelesaikan rumah tersebut dalam waktu 30 hari diperlukan 28 pekerja. Sedangkan pekerja yang sudah ada itu adalah 20. Berarti tinggal dikurangi dengan 20. Maka tambahannya adalah 8 orang pekerja. Oke teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Jadi untuk soal nomor 2 ini sedikit berbeda dengan soal yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah jumlah pekerja untuk menyelesaikan suatu proyek dengan waktu tertentu. Tetapi kalau soal yang nomor 2 ini yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Ya, berarti kita cari dulu jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek waktu tertentu, kemudian dikurangi dengan pekerja yang ada. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah dipahami serta bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.